Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Sudah ada yang pernahkah pergi ke padang gurun? Belum. Saya belum lama ini, 2 hari yang lalu baru kembali dari negeri padang gurun, negeri tetangga kita, ya, negeri kanguru, negeri Australia yang besar. Dan itu isinya adalah padang gurun, hanya di tepi-tepi kota saja yang tidak seperti padang gurun. Sebelum saya bertugas bersama dengan kita semua di Unipa di Maumere, sudah 3,5 tahun, mau 4 tahun, saya hidup di negara padang gurun itu selama 26 tahun. Lama ya di padang gurun. Nah, tetapi saat saya kembali kemarin, ya, negeri yang padang gurun itu yang saya tidak sangka-sangka, yang selalu kering. Kami kalau air itu harus jaga-jaga. Kalau cuci piring itu, ya, airnya tidak bisa ngalir begitu saja, harus ember. Ya. Kalau cuci mobil itu nanti harus ada hari-harinya, ya. Tidak bisa main siram keran gitu, tidak bisa. Ya, harus ada ember satu. Kalau kamu tidak bisa mandi sehari 2 kali, mungkin 2 hari sekali mandi. Tetapi tiba-tiba negara yang padang gurun itu sekarang kebanjiran. Jalan dari kota kemarin dari Melbourne ke Canberra itu yang biasanya selalu di samping-samping itu kering, sekarang kebanjiran. Yang tidak mungkin padang gurun yang begitu kering, yang begitu luas, tiba-tiba bisa banjir dipenuhi air. Sekarang orang di sana kebingungan karena kebanyakan air. Sepertinya tidak mungkin. Saya pikir tidak mungkin, saya tidak pernah lihat 26 tahun di sana, tidak pernah lihat. Lalu hari ini kita melihat juga di bacaan di mana Tuhan bilang di padang gurun nanti ada akan tumbuh, ya, semua dan akan mekar, ya, mekar dalam Tuhan. Yang kita baca tadi, nanti saya tunjukkan lagi ini di bacaan Yesaya yang Tuhan menghibur umat-umatnya bahwa Tuhan akan membawa kelegaan di kekeringan padang gurun. Mungkin kalian tidak pernah tinggal di padang gurun. Saya waktu di sana juga sepertinya tidak tinggal di padang gurun, kan tinggal di kota. Tetapi saya pernah merasakan padang gurun di kuliah saya di universitas di sana. Saya kuliah, kalian mungkin baru semester pertama ya. Semuanya di sini semester pertama kan? Iya. Nah, semester pertama saya masih aman-aman. Lalu semua masuk sudah semester ketiga, keempat, kelima, keenam, itu yang tengah-tengah itu buat saya seperti padang gurun. Tadinya semester pertama nilai masih bagus ya. Nilainya ada A, B, ya, antara A, B, C. Lalu sudah masuk semester 3, 4, 5, 6, bukan lagi A, B, C, ya, seperti kecap A, B, C. Tetapi sudah kita bilangnya D dan E, tinggal pilih saja. C, D, E. Ya. Jadi akhirnya yang tadinya kita sepertinya pesta prestasi, jadi padang gurun prestasi, hancur. Tadinya banyak teman, malah jadi depresi. Jadi saya mengalami padang gurun saat di tingkat 2, tingkat 3. Mudah-mudahan kalian tidak merasakan itu. Ya. Dan itu kenapa saya ada padang gurun waktu itu? Karena ya orang muda yang sudah waktu itu pergi berangkat ke luar negeri bebas dari orang tua, tinggal sendiri, mengurus uang sendiri, mau apa, mau ke gereja boleh, tidak ke gereja juga tidak ada yang tanya, ya, hari Minggu bebas saja, tidak ada yang lihat. Lama-lama, makin lama makin kering. Akhirnya kering kerontang memang, ya. Dan saya pikir saya tidak akan lulus kuliah waktu itu, dan juga tidak dekat dengan Tuhan dan tidak menantikan Tuhan juga seperti yang dikatakan tadi. Ya, kalau Santo Yohanes Pembaptis, ya, dia selalu menantikan Tuhan Yesus sampai dia bertanya,
Ya, di penjara, saat dia di penjara itu pasti dia mengalami kekeringan. Kalau kita kekeringan prestasi, kuliah atau apa, kalau dia mungkin kekeringan iman karena dia bingung. Benarkah Yesus kamu yang harus saya nantikan? Ini menurut saya sebuah penghiburan, karena Yohanes Pembaptis saja yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis yang hidup di dunia ini. Dia saja bisa galau. Sini ada yang pernah galau? Kalau galau ini galau apa ya? Hah? Galau ujian sekarang kan? Iya, atau galau karena pacar saya ini bagaimana? Hah? Ada yang galau di sini atau tidak ada yang galau ya? Tidak ada yang galau seperti Yohanes Pembaptis itu. Tapi kalau Yohanes Pembaptis bisa galau, mungkin Anda dan saya juga bisa galau. Benar tidak? Tuhan Yesus itu yang kita nantikan. Ya, kalau Tuhan Yesus datang berapa kali, saya tanya adik-adik, berapa kali Tuhan Yesus datang untuk kamu dan saya? Berapa kali? Setiap hari? Boleh juga, tapi berapa kali? Dalam iman kita Katolik, berapa kali Tuhan Yesus datang? Ayo. 1 kali, boleh pilih 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Ada yang 2, yang 2 angkat tangan, bingung. Yang 1 angkat tangan, tidak ada juga. Yang 3 angkat tangan, berarti ini semua tidak tahu benar-benar ya. Tuhan Yesus datang berapa kali? Tuhan Yesus datang 3 kali. Kapan dia datang pertama kali? 2000 tahun yang lalu saat dia lahir dari rahim Bunda Maria sampai disalib dan dibangkitkan pertama kali datang. Lalu yang ketiga dulu, kapan yang ketiga dia datang? Di akhir zaman sebagai hakim. Dia datang terakhir. Yang ketiga, yang kedua, kapan dia datang? Kapan dia datang yang kedua? Ini yang kalian datang sekarang, menantikan. Dia datang sekarang yang kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pikir kamu makan siapa? Kamu menantikan dia, tidak merindukan dia, tidak. Dia datang 3 kali. Saat waktu itu 2000 tahun lalu, nanti di akhir zaman, dan sekarang. Karena kita merasa Tuhan tidak ada dengan kita, tidak tolong saya. Tuhan, aduh saya ujian bagaimana? Aduh Tuhan, keluarga saya. Aduh Tuhan. Semua, tapi kita tidak, kadang-kadang kita tidak pikir bahwa dia selalu ada bersama dengan kita. Ya, saat saya waktu kuliah itu hancur-hancuran, itu hampa memang, dan juga hidupnya berantakan. Ya. Kalau sudah jauh dari Tuhan, tidak bisa harapkan hidup itu benar. Tapi untung di dalam kegelapan, ya, kehampaan itu Tuhan datang. Istilahnya dia seperti apa? Seperti setetes air di padang gurun. Kalau kemarin ada yang nonton bola, siapa yang nonton bola Portugal lawan? Ayo, saya nonton, ngaku juga. Portugal lawan Moroko, ya. Yang menang adalah Moroko. Kamu lihat ya di situ. Yang tadinya pesta prestasi, siapa? Ronaldo. Ronaldo lalu akhirnya pulang kelihatannya menangis. Mungkin di padang kekecewaannya dia ada juga setetes air mata yang menunjukkan hati. Ya. Kita juga kadang-kadang di padang gurun, ya, kegagalan kita, dosa kita. Ya. Waktu itu saya bahkan 2 tahun itu tidak bisa menangis. Bayangkan, depresi sampai tidak bisa menangis. Tidak ada, kering. Ya. Tetes air mata itu membantu untuk, ya, membuat padang gurun itu menjadi lebih bisa dilewati. Nah, ini kesempatan juga untuk kita datang ke Tuhan dan bertobat selama Advent ini. Nanti di sini ada kesempatan, nanti setiap misa, setiap hari ada kesempatan untuk pergi mengaku dosa. Biarlah tetes air mata itu juga menghibur kalian di padang gurun. Hidup-hidup kita yang ada juga kegagalan. Ya. Nah, jadi kita mau membiarkan Tuhan, ya, menghibur kita di padang gurun kehidupan kita. Mungkin kalian belum pernah merasakan itu, tapi kalau sudah, ingat-ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu kegelapan di malam yang gelap meredup
mampu bertahan. Mungkinkah Dia tiada? Kehampaan di relung batinku menodai imanku. Saat hati tak mampu berseru, mungkinkah di Kau tega? Rawalah cinta abadi, senyum fajar, sapa ilahi, umpah air mata di pipi, jadi embun pagi, menyejukkan hati, memulihkan dan menguduskan segala-galanya sampai selamanya. Bagiku Cakrawala, Cakrawala, cinta abadi, senyum fajar, sapa ilahi, ubah air mata di pipi, jadi embun pagi, menyejukkan hati, memulihkan dan menguduskan segala-galanya sampai selamanya. Bagiku, ya Tuhan, Engkau adalah cakrawala kami, di mana kami harus melewati padang gurun kehidupan kami, kekeringan akan kehadiran Engkau, kekeringan akan hal-hal, relasi, semua yang berharga bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau berikan tetes air, embun, kesejukan bagi hati kami, agar kami punya hasrat untuk selalu menantikan Engkau, yang adalah selalu mencukupi kami, yang bisa membangkitkan kami, menguatkan kami di segala tantangan hidup kami. Saat kami mengalami ujian, tidak hanya ujian di universitas kami, tapi ujian hidup kami, agar kami sungguh bisa melihat kebesaran-Mu yang tidak mungkin di saat kami kering, Engkau bisa membanjiri kami dengan cinta-Mu yang tidak ada habisnya. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang Maha Rahim dan Maha Setia bagi kami. Amin.